Membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. 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 Kita percaya bahwa hari ini Tuhan menolong kita semua. Ya percaya boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita satukan hati, kita tunduk kepala kepada Tuhan. Di hari ini Bapa, kami boleh datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu beserta dengan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kami, perlindungan kami, perisai kami ya Bapa. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami hati yang teguh. Lakukan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji dan muliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur, kami sembah Yesus. Bapa. Alam sesat menyembah tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidup
Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud
Boleh sekali lagi katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus yang ku andalkan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus selamanya, selamanya. Diagungkan Engkau. Sembah Dia, sembah Dia. Pagi ini Tuhan kami datang padamu. Membawa hati kami. Syukur bagimu, syukur bagimu, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Boleh saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri. Amin. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kaulah
Benar Tuhan, hidup kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih, kami adalah milik-Mu Tuhan, anak-anak Allah yang sudah Engkau panggil Tuhan, sudah Engkau pilih Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami menghormati hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bawa penghormatan kami yang paling tinggi hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini
kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengaku atas segala dosa-dosa kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap dosa-dosa bangsa kami yang sudah bangsa kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau ampuni, Engkau sucikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami tidak tahu apa yang mereka lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka zaman dulu Tuhan boleh membangun bangsa ini Tuhan dengan kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Membangun bangsa kami di atas berhala ya Tuhan. Kami mohon ampun saat ini Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Dengan bukti bahwa Engkau mau mati di atas kayu salib ya Tuhan. Untuk menebus segala akibat dosa dari bangsa-bangsa kami yang telah mereka lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang besar atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi bangsa kami, dan kami mau melihat Tuhan kasih-Mu yang besar atas bangsa kami Tuhan akan menarik setiap orang-orang untuk masuk Tuhan juga ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, untuk masuk Tuhan ke dalam gereja-gereja kami di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami untuk datang memuji, menyembah, meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati iklim, cuaca, tanahnya, pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, perikanannya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menguatkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Tuhan juga memberikan kecerdasan, ada hikmat, ada pengertian yang Tuhan berikan untuk bangsa kami untuk mengelola kekayaan alam yang begitu besar yang telah Tuhan karuniakan buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden kami yang terpilih, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, Engkau taruhkan dalam hati dan pikirannya ya Tuhan. Sehingga dia boleh memimpin bangsa Indonesia dengan roh daripada Tuhan, takut akan Tuhan, untuk memberikan rasa adil atas rakyat Indonesia Tuhan. Untuk memajukan bangsa Indonesia dengan semakmur-makmurnya ya Tuhan. Kami kiranya Tuhan memberkati Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk Pak Prabowo Tuhan. Kesehatan-Mu turun untuk dia sehingga dia boleh melanjutkan kepemimpinan ini Tuhan di dalam kasih Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Pontianak ini ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan juga turun atas kota Pontianak ya Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya untuk kota Pontianak ya Tuhan. Tuhan menyinari kota Pontianak dengan kasih karunia dan memberi damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pilkada yang akan datang. Tuhan turut bekerja untuk memilih setiap mereka yang akan terpilih, akan duduk di dalam pilkada ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga ada anak-anak Tuhan yang turut ikut dalam pemilihan ini Tuhan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan angkat mereka supaya mereka juga boleh masuk duduk bersama untuk membesarkan kerajaan Tuhan dan untuk memuliakan kerajaan Tuhan di tempat di mana Tuhan sudah taruh mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ada berkat kecerdasan rohani turun kepada jemaat-Mu di seluruh IFC yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri ya Tuhan. Ada pengertian hikmat dan takut akan Tuhan memenuhi hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti, semakin mengerti, memahami kehendak Tuhan yang sudah Engkau taruhkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini, setiap peralatan yang akan kami pakai, Engkau suci, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata kepada setiap roh-roh, setan-setan yang Kau ingin mengacaukan tempat ini, kami perintahkan pergi, tinggalkan tempat ini ya Tuhan. Ada api Roh Kudus, ada darah Yesus yang menyucikan seluruh tempat ini Tuhan. Juga untuk setiap setan-setan penyusup, setan-setan Engkau yang bandel, yang mencoba memata-matai di tempat ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk evangelis Pak Andi ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi setiap mulut, lidah, bibir. Engkau taruh perkataan-Mu dalam
perkataannya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, membangun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berikan Pak Andi Tuhan hikmat, kecerdasan, pengetahuan, karunia rohani ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari lidah, mulut, bibirnya Tuhan boleh memuliakan Yesus Kristus Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya bahwa punya Tuhan yang luar biasa, boleh kasih salam kiri kanan, katakan hari ini engkau luar biasa. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, tak bersuka
Haleluya. Haleluya, dahsyat bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Ya. Apapun yang terjadi saat ini kita percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa. Tuhan Amin. lebih dahsyat. Kita semua dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang Bapa, Kau menjadikan kami. Boleh sama-sama kita katakan, lebih dari pembenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pembenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tetap bersukacita bagi nama Tuhan. Oh, oh. Sama-sama kita nyatakan dengan dahsyat, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Boleh sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Luar biasa sekali. Ada sukacita, amin. 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 Yang bersukacita boleh duduk kembali di hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan.
Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati kami ya Bapa. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya baik. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh dengan lembut sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
ajaib Tuhan, Engkau pasti berikan dalam hidup kami. Apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami adalah proses yang mulia Tuhan. Biarlah kami semua berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Tuhan, biarlah pagi hari ini hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapi bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami menerima taburan yang subur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Salam, selamat pagi. Sebelum saya mulai, saya pengen bercerita sedikit. Tadi sebelum mulai ibadah, pada saat Fungha mau nyanyikan lagu pertama kali mau mulai, itu saya pas duduk di sana itu saya merasa banget Tuhan itu peluk saya kuat banget. Tuhan itu peluk saya, ternyata pelukan Tuhan itu bukan hanya terasa di kulit ya. Tuhan itu kalau peluk kita, itu terasanya sampai dalam hati kita dikorek-korek. Semuanya masuk, ditembusin, sampai kita tuh merasanya kalau nggak nangis tuh nggak bisa. Jadi kalau Tuhan sudah peluk kita tuh rasanya hangat, campur terharu, campur seneng, nggak bisa dilukiskan. Saya pengen hari ini semua kita ngalamin hal yang sama. Saya pengen semua di sini kita mengalami pelukan dari Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena pelukan Tuhan itu gimana ya, benar-benar gak bisa diungkapkan. Kita harus bisa merasakan sendiri bagaimana Tuhan sayang kita. Kalau kita gak pernah merasakan Tuhan, sia-sia kita jadi orang Kristen. Sia-sia kita percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan pengen kita bukan hanya masuk ke surga, di bumi pun kita ngerasain surga. Kalau kita hanya tujuannya ke surga, tapi di bumi ngerasain neraka buat apa? Tuhan pengen kita tuh hangat. Tuhan pengen kita tuh punya kasih sama orang. Kita dapat menerima kasih, kita bisa memberikan kasih. Itulah tujuan Tuhan untuk anak-anaknya. Oke? Malam hari ini, pagi hari ini saya pengen membahas tentang, boleh dibuka slide-nya. Ini ada judulnya adalah Before God Promotion. Artinya adalah sebelum Tuhan promosikan kita, saya pengen di sini mungkin saya tipenya lebih seperti mengajar ya. Saya berharap jangan sampai ngantuk sih. Mari nanti saya akan buat seenak mungkin biar ini bisa masuk. Karena ini penting banget. Kita dalam hidup dalam Kristen, kita orang percaya. Tujuan kita di bumi ini adalah kita ingin dipromosi. Bagaimana promosi itu? Promosi ini adalah promosi yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, bagaimana cara untuk sampai ke arah itu? Nah, ini saya akan bahas secara detail. Ada 3 fase yang harus kita lewatin. Before God promotion, sebelum Tuhan promosikan kita akan melewati 3 tahap yang penting. Nah, 3 tahap ini akan saya jelaskan. Next. Nah, ini saya buat diagram. Saya nggak begitu pandai buat diagram ya. Saya mencoba merangkai, memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan ke jemaat. Manusia itu semua orang pasti mengalami hal yang sama. Siapapun itu, mau orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan, pasti pernah bermasalah. Dan pasti pernah buntu. Dan juga semua orang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Setuju ya? Nah, pada saat bermasalah, kita ini diperhadapkan dengan 2 hal. Mencari solusi atau mencari Tuhan. Kalau kita mencari solusinya bukan Tuhan, dia akan sembarang cari hal-hal dunia. Mungkin cari dukun kah, cari orang pintar kah, cari tetangga kah, cari siapapun itu. It's okay, gak masalah, karena kita masih manusia, makhluk sosial. Tapi pada saat cari manusia, kamu ngandalin Tuhan gak? Kamu ada melibatkan Tuhan gak di sana? Nah, kalau kita mencari Tuhan, artinya apa? Kita akan menemukan atau ditemukan. Kita semua di sini, saya yakin benar percaya, kita semua ditemukan Tuhan. Karena kita orang-orang pilihan, kita semua anaknya. Setelah kita ditemukan oleh Tuhan, fase yang penting di sini adalah sebelum dipromosi adalah 3 hal ini. Kita akan diremukkan, kita akan dibentuk, kita akan dipulihkan, baru kita akan dipromosi. Kenapa seperti ini? Nah, fase-fase ini adalah proses hidup kita. Di sini saya akan jelaskan lagi per poinnya, sampai di sini semua harus ngerti. Bagaimana kita diremukkan, bagaimana kita dibentuk, dan bagaimana kita dipulihkan. Ini penting. Karena banyak orang pengen instan, pengen loncat levelnya. Saya baru kenal Tuhan, saya udah harus naik level, saya udah harus dipromosi. Itu salah.
Karena dalam Tuhan tuh nggak ada yang instan. Nggak kayak naik lift langsung tekan tombol langsung naik lantai 17, nggak ada. Dia harus naik tangga pelan-pelan, sakit dikit, mungkin kebentur dikit tulang keringnya, nah, baru nanti naik lagi. Itulah Tuhan. Tuhan membuat kita menikmati proses. Oke? Boleh next? Nah di sini apa yang diremukan? Apa yang diremukan itu adalah ego kita, rasa sombong kita, rasa pengen pamer kita, semua yang tidak baik, semua diremukan. Kalau kita masih kenal dunia, posisinya pasti kita pernah merasa kita hebat. Kita pernah merasa kita nggak butuh Tuhan. Kita pernah merasa gimana ya, hidup itu seperti yang kamu mau lah. Karena bagi orang yang tidak percaya Tuhan, Tuhan itu disepelekan. Nah, apa yang diremukan di sini adalah rasa egois kita, kedagingan kita, rasa dengki, iri, cemburu, semua akan hilang. Bagaimana cara hilangkan itu? Next. Kedua adalah bagaimana kita dibentuk. Yang tadi saya bilang itu adalah kita dibentuk nggak ada yang instan. Kita pelan-pelan diasah, ditempatkan di suatu tempat yang nggak enak, diletakkan pada masalah yang membuat kita stres. Nah itu akan kita pelan-pelan dibentuk. Dari mana? Dari dalam dan dari luar. Dari dalam kita dibentuk untuk rasa-rasa yang mungkin negatif. Kita suka tersinggung dan sebagainya, itu akan dibuang pelan-pelan. Dikikis. Nah Roh Kudus itu akan bekerja. Pada saat kita dibaptis, kita itu baru dimateraikan Roh Kudus. Roh Kudus itu baru nempel, belum aktif. Bagaimana cara aktifnya? Belajar. Karena sumber firman itu juga adalah wawasan kita untuk mengerti Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri. Pada saat kita baca Alkitab, itu akan masuk dalam diri kita sebagai benih. Benih yang ditabur itu akan mengoyak-ngoyak hati kita. Membuat kita sadar, oh ini salah, itu benar, itu salah. Nah itu yang membuat kita mulai dibentuk. Nah pembentukan ini sakit. Tidak ada proses pembentukan yang gak sakit. Sesuatu yang mau bagus, itu harus dicampurkan dengan sesuatu yang ramuannya tepat, betul ya? Kalau misalnya kita mau makan nasi kari, kalau nasi karinya isinya udang semua, kolesterol semua nanti. Tapi kalau ada kentang, ada sayur, ada buncis, itu jadi enak. Karena campurannya pas. Terus ada santan, nah, kalau saya campur kecap ya. Campur kecap biar enak. Nah mungkin ada yang campur terasi atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi buatlah pola ini sesuai dengan yang kita suka. Jadi proses Tuhan itu jangan dibuat ribet. Kadang-kadang orang di proses Tuhan dia ngeluh, dia mengeluh, dia bersungut-sungut, dia stres. Padahal kalau proses Tuhan tidak nikmatin, libatkan Tuhan dimanapun berada, itu seru sekali. Karena kita akan tiap hari merasakan mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, itu sempurna dalam hidup kita. Oke? Tepuk tangan dulu deh. Kalau enggak saya grogi. Oke. Ketiga, next. Nah, Tuhan pengen kita pulih. Pulih yang seperti apa? Tadi tepuk tangan bukan buat saya ya, buat Tuhan ya. Pulih yang seperti apa? Saya jalan-jalan deh biar agak relax dulu. Pulih yang seperti apa? Tuhan tuh pengen kita pulih yang nanti pada saat kita dipromosi, kita tuh nggak jadi batu sandungan. Pulih maksimal. Siapa di sini yang pengen pulih maksimal? Semuanya pasti mau. Nah banyak orang pulihnya setengah-setengah. Kenapa? Karena dia nggak ngerti pulih itu seperti apa. Di sini saya akan detailkan semua. Pulih yang maksimal adalah pada saat kita sudah pulih, kita itu udah nggak ada manusia lama lagi. Jangan bilang, wah tersinggung nih, lu jangan macam-macam ya nanti manusia lama saya keluar ya. Oh itu bukan pulih namanya, itu semi-semi. Jadi pulih itu benar-benar utuh. Roh Kudus itu sudah mimpin hidup kita, full. Kita udah nggak bisa lagi namanya jahatin orang. Kita nggak bisa lagi namanya buat orang sakit hati. Nggak bisa lagi namanya bla bla bla. Tapi teguran itu harus nyata. Kita nggak boleh nggak menegur orang pada saat dia salah. Teguran ini kita harus tembuskan ke dia biar dia berubah. Nah itu namanya pulih. Pulih itu bukan sekedar saya diberkati, saya sudah sehat, saya bla bla. Pulih itu adalah bicara tentang berkat. Berkat itu bukan hanya materi, berkat itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kasih. Kalau kita sudah bisa memberkati orang, kita sudah pulih. Kalau kita sudah bisa menolong orang tanpa pamrih, itu kasih. Itu kita sudah pulih. Orang yang belum pulih nggak bisa terima cinta. Dia akan selalu merasa dia punya sesuatu yang nggak beres. Oke?
Next. Nah, waktunya 30 menit. Oke. Poin pertama tadi kan ada 3 fase. Pertama kita diremukkan, kedua itu kita dibentuk, ketiga ini kita dipulihkan. Ini saya mau tanya jawab nih biar tahu semua. Oke. Pertama diremukkan. Diremukkan kita baca sama-sama pasalnya. Amsal 29 ayat 1. Sama-sama baca boleh ya? 1, 2, 3. Amin. Siapa yang bersih tegang leher, walaupun mendapat teguran, sekoyong-koyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuhan jahat gak? Kalau baca pasal ini Tuhan jahat gak? Kalau orang yang sudah keras hati, seakan-akan tuh diremukkan gak bisa pulih lagi. Ini firman yang ngomong loh. Nah, tapi yang saya mau bahas di sini bukan tentang apa arti sebenarnya firman ini. Adalah proses bagaimana kita diremukkan. Tapi Tuhan sini berpesan, kalau kita bersih tegang leher, artinya apa? Kita keras hati, kita ngeyel, kita gak mau ditegur. Itu gak akan bisa dipulihkan. Mau pakai tengkang-tengking, mau pakai pelepasan, mau kamu tendang sekalipun, itu orang gak akan berubah. Jadi kalau ada jemaat, siapapun dia pengen pulih, tapi tiap hari ngomongannya menutup hati, dia gak mau dipulihkan, dia gak mau berbuka masalah dan sebagainya, itu gak bisa dibantu. Kita hanya lakukan bagian kita. Doakan, kasih pengertian, beri firman, selesai. Nanti sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita tiap hari ngotot, tembuskan dia, kerja capek. Kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mengubah sifat orang kalau Tuhan tidak terlibat. Jadi kita hanya mencoba usaha manusia secara maksimal, biarkan Tuhan bekerja. Oke? Ini adalah kalau kita bersih tegang leher. Jadi kalau di sini kita masih dapat teguran, dikit-dikit tersinggung, jangan. Dapat teguran itu 2 respon kita. 1, terima yang baik. Yang merasa kita merasa nggak benar, nggak sesuai firman, ya udah abaikan aja. Nggak usah ngotot dengan dia beradu mulut, ngapain? Nggak penting. Siapapun berhak untuk menegur kita. Kita nggak bisa menahan mulut orang. Siapapun dia, mau dia penjahat pun, dia pun bisa negur kita. It's okay. Tapi pada saat respon hati kita benar, pemulihan terjadi. Kenapa? Pada saat kita memilah-milah, karunia pembeda roh ini pasti ada dalam kita. Oh ini benar, saya terima. Oh ini menurut saya nggak bagus, saya abaikan. Simple kan? Jangan buat ribet masalah-masalah yang sudah ada. Oke? Next. Tarik nafas dulu. Oke. Poin diremukkan ini saya bagi lagi menjadi 3 bagian. Poin pertamanya adalah pencarian Tuhan. Saya namakan God seeking. Percaya nggak kalau kita semua manusia itu sebelum kita kenal Tuhan seperti kita sekarang ini, kita tuh dicari Tuhan loh. Kenapa banyak orang belum dicari Tuhan? Karena dosanya jurangnya terlalu besar, terlalu jauh. Akhirnya di sini adalah Tuhan mencari kita dimanapun kita berada. Dia akan memberikan kita satu namanya kairos Tuhan. Suatu saat contohnya gini deh, sebelum saya tobat, sebenarnya Tuhan sudah melihat saya. Pada saya berdosa, jatuh, dosa lagi, jatuh, bangkit, jatuh. Tuhan sudah pantau saya. Cuma saya belum kenal dia. Artinya saya lagi menunggu kairos Tuhan. Di saat saya benar-benar buntu, Tuhan akan tarik saya keluar dari dosa itu. Nah ini adalah Tuhan lagi cari kita. Banyak orang yang tidak sadar tentang Tuhan lagi mencari kita. Akhirnya dia berjalan dalam dunia kegelapan terus menerus. Nah kalau kita ngerti dengan kairos Tuhan, kita akan ditarik keluar. Tarik keluar, nah kita akan menemukan Tuhan itu sendiri. Oke, yang poin kedua, next. Peletakan Tuhan atau God blessing. Setelah kita ditemukan Tuhan, di sini saya yakin semua ditemukan Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya pengen menemukan semua orang. Tapi banyak orang nggak mau buka hati. Di sini adalah orang yang buka hati semua. Nah makanya setelah itu Tuhan akan meletakkan kita di mana. Ini namanya God blessing. Dia akan meletakkan kita di posisi mana. Di sini ada Mazmur 121 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Artinya apa? Walaupun kita belum dalam Tuhan, Tuhan sudah menaruh malaikat untuk jaga kita. Percaya enggak? Tuhan sudah taruh penjaga-penjaganya untuk jaga kita seperti yang diberitakan di firman ini.
Tuhan itu seperti penjaga Israel dan tidak tertidur. Dia nggak pernah tidur buat jaga kita. Nah di sini posisi ini kita masih sering berdosa. Dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Ya, setelah itu Tuhan tempatkan kita. Kamu ya, Tuhan bilang kamu taruh di gereja ini, kamu taruh di marketplace, kamu taruh di komunitas ini, bla 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 bla. Untuk apa? Untuk diasah. Di sini Tuhan meletakkan kita di posisi yang dimana Dia mau. Nah, kita di sini saya yakin bukan karena kita mau, tapi karena Tuhan lihat kita bisa bertumbuh di mana diletakkan. Nah, cuma kadang-kadang manusia ngeyel, merasa berontak, saya lebih cocok di mana-mana. Nah, saya merasa lebih cocok di sana karena ini lebih bagus. Itu salah. Pada saat kita diletakkan Tuhan di suatu tempat, itu ada alasan Tuhan. Karena gereja itu bukan tempat sempurna. Gereja itu adalah tempat orang-orang pengen berubah, pengen lebih baik. Kalau kita lihat gereja ini punya sesuatu yang kurang, jadilah berkat di dalam sana. Jadilah orang yang merubah tempat itu. Bukan jadi orang yang mengecewakan tempat itu dan pergi. Jadi pada saat saya diletakkan di gereja ini, saya merasa Tuhan itu punya sesuatu untuk saya kerjakan di sini. Bayangkan kalau saya nurutin daging saya bisa aja kemana-mana menurut saya mau, itu daging. Tapi kalau kita ngerti, Tuhan lagi meletakkan kita akan tahu Tuhan itu mau sesuatu dari kita. Nah itu yang harus kita mengerti, itu namanya nanti kepekaan rohani. Oke, next yang ketiga setelah Tuhan mencari, itu adalah ketiga, next. Oh ya, tiga adalah penentuan Tuhan, God determination. Artinya apa? Kita baca sama-sama dulu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau kita sudah diletakkan oleh Tuhan, kita ini sudah ditentukan Tuhan mau apain. Kamu ini adalah benih yang seperti ini, talenta kamu adalah ini dan ini sudah Tuhan letakkan. Tuhan kasih karunia, skill itu seperti benih. Dia nggak bilang kamu hari ini kasih langsung kamu jadi, enggak. Saya yakin si Selo juga sama. Selo ini punya bakat khusus main drum ya. Nah Tuhan juga kasih benih seperti itu. Biar apa? Biar dikembangkan. Biar talenta ini makin dipupuk makin hebat. Sama seperti kita, di sini semua saya yakin semuanya punya plusnya. Ada yang jago masak, ada yang jago ngajar, ada yang jago nggak tahu lah ya, banyak lah ya. Semuanya bisa punya bidangnya masing-masing. Itu adalah benih yang Tuhan taruh. Cuman karena kita nggak mau ekspresikan itu, kita memendam talenta itu. Nah di sini Tuhan sebenarnya udah tentukan bahwa kalian ini harus seperti apa. Di sini kita akan sadar Tuhan itu nyata, real. Nah setelah kita tahu Tuhan itu real, kita akan memunculkan namanya iman. Iman itulah yang akan menghasilkan pelayanan. Karena iman ini gak bisa muncul tiba-tiba. Kamu harus percaya Tuhan ini, kamu ada bakat ini nih. Kamu dengar juga bengong. Tapi pada saat kamu sadar Tuhan bekerja dalam hidup kamu, itu akan muncul dalam pikiran kamu bahwa saya ini punya iman. Iman adalah tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi kamu sudah percaya. Misalnya gini, saya ini lagi kondisi sakit, tapi saya bisa doain orang sakit untuk dia sembuh. Saya sendiri belum sembuh, tapi saya udah doain orang sembuh. It's faith, iman. Beda dengan kepercayaan. Kepercayaan itu trust. Kemarin saya ada bahas di Komsel. Trust itu kepercayaan sesama manusia. Saya percaya Tutus, tolong jaga rumah saya dong. Bukan berarti saya beriman dengan Tutus. Saya percaya dengan dia untuk jaga rumah saya karena saya trust. Beda dengan iman. Iman itu adalah tentang kita dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan, itu harus ada satu titik di mana itu akan membuahkan pelayanan. Kalau dalam gereja, kita sudah lama dan kita tidak mau melayani, yang rugi bukan Tuhan. Karena tujuan Tuhan adalah menjadi berkat, berbuah. Karena buah-buah inilah yang nanti akan kamu nikmatin sendiri, akan kamu rasakan sendiri untuk anak cucu kita. Itu namanya legacy, warisan rohani. Kalau dari sekarang kita nggak mau melayani, bukannya nanti ke depannya itu kita akan telat sadar. Kenapa telat? Udah tua baru mau melayani, udah sakit-sakitan, udah susah. Tapi pada saat kita sekarang masih mampu, ayo melayani yuk, sama-sama yuk.
Karena melayani salah satu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, bukannya paksa kalian untuk pelayanan full timer, enggak ya. Tapi melayani itu bukan hanya di gereja. Di rumah, di marketplace, di sekolah dan sebagainya, itu bisa semua. Melayani itu adalah tentang kasih. Bagaimana kamu bisa memberi kasih itu kepada orang, bagaimana kamu bisa menerima kasih itu sebagai bentuk apa. Oke. Next. Kedua adalah dibentuk. Dibentuk ini adalah fase kedua yang harus kita lewati sebelum kita dipromosi. Nah, dibentuk ini saya akan kategorikan lagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita bahas sama-sama dulu ya. Mazmur 139 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Amin. Di sini Tuhan bilang apa? Dari belakang dan dari depan, engkau mengurus aku. Tuhan itu ngurusin kita loh. Mau dari depan, belakang, semua. Tangan Tuhan itu ada di atas kepala kita. Tangan Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Cuma kadang-kadang kita gak sadar. Karena ada banyak kondisi masalah yang membuat kita, Tuhan tuh gak ada. Saya bisa membuat ini semua sampai habis. Karena saya pernah mengalami semua. Itu akan saya tuliskan semua biar ini loh pengalaman kita yang kita bisa beri saksi. Biar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Kadang-kadang kita sudah tahu Tuhan ada di atas kita. Tapi pada saat stres, depresi, kita masih bisa mengandalkan pikiran kita. Adalah Tuhan, ini gimana caranya? Ini kayaknya gak mungkin lagi deh. Tuhan mana bisa simsalabim seperti itu. Tapi ternyata enggak. Tuhan memang gak simsalabim. Tapi Tuhan gerakkan orang-orang, kejadian-kejadian untuk membuat kita mikir, Tuhan lu hebat ya, luar biasa ya. Itulah Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu magic buat kita, mujizat tiap hari buat kita harus ngerti bahwa Tuhan itu selalu setia dalam hidup kita. Amin. Oke, next. Nah, fase dibentuk ini kita ada 3 hal penting. Pada saat kita dibentuk, pertama kita harus mengenal Tuhan kita dulu. Kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih Tuhan kepada kita. Artinya kasih yang berani mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Berani untuk mengorbankan apapun itu untuk orang lain. Di sini yang punya kasih agape, saya yakin Tuhan sendiri. Karena manusia itu tidak lepas dari daging. Tidak ada yang murni berani, siapa yang berani bunuh diri sendiri untuk orang lain? Ada nggak di sini? Angkat tangan kalau ada. Saya yakin nggak ada. Mungkin buat anak sendiri pun belum tentu, betul nggak? Karena kita masih punya pikiran sesuatu daging yang melekat. Nah, Tuhan itu punya kasih agape. Punya kasih agape yang kita harus tahu bahwa tidak ada seorang lain pun yang seperti Tuhan. Nah, kadang kita kan mengartikan Tuhan itu Immanuel. Apa sih arti Immanuel? Tuhan menyertai kita. Tahu nggak arti menyertai itu apa? Sebenarnya agak serius semua ya. Aku pengen agak serius gimana ya. Tuhan menyertai kita tuh seperti ini. Kita mau ngelakuin apa, kita tuh anggap Tuhan tuh lagi samping kita. Kita mau ngapain aja, kita tuh mikir Tuhan ada dalam pikiran kita, hati kita. Jadi pada saat kita berjalan, kita punya beban berat. Saat kita stop, kita akan merasa Tuhan, saya capek loh, saya tuh punya beban berat loh. Nah Tuhan samping kamu ngobrol dengan dia. Ini beban saya Tuhan kasih kamu dulu ya. Tolong pegangin dulu ya. Anggap dia sahabat, anggap dia bapak kamu. Tuhan tolong ya ini hati saya hancur loh. Tolong dong dijamah sebentar. Tolong dong dipulihkan. Ngobrol. Tuhan menyertai kita selalu. Tapi banyak orang selalu mengabaikan itu. Selalu bilang Tuhan sertai saya. Tapi setiap hari cemberut. Setiap hari stres. Ada masalah ngomong sana sini. Sebenarnya itu bukan seperti Tuhan. Tuhan mau itu pada saat kamu punya masalah. Kamu duduk diam. Duduk minta hikmat. Tuhan saya ini lagi punya masalah. Tolong dong saya berikan saya hikmat bagaimana saya berjalan, bagaimana saya punya solusi. Tuhan akan kasih tahu dengan orang, dengan kejadian. Dia akan bilang, nak kamu seperti ini. Dan itu harus kita bisa rasakan. Kalau kita nggak pernah merasakan itu,
percuma kita punya Tuhan Yesus. Ya, mendingan kita ke dukun. Dukun itu tinggal kasih sedikit, dia langsung udah semua yang baik-baik keluar. Kalau nggak kasih duit, ya semua yang jelek-jelek keluar. Itu dukun. Jadi kalau sama Tuhan, bila jam saja kamu ngobrol dengan dia, selalu ada jawaban. Nah, jawaban itu kadang-kadang kita nggak bisa dengar. Kadang-kadang kita nggak bisa peka. Kenapa? Kita terlalu dalam membuat dosa. Dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Semua sama. Kalau punya Roh Kudus, ini pengalaman saya. Kalau kita sudah punya Roh Kudus, kita membuat dosa sedikit aja. Ini rasanya udah nggak enak. Satu, gelisah. Kedua, ada pukulan kuat di sini. Kayak jep gitu. Kamu salah, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kita sudah seperti itu, Tuhan sayang sekali dengan kita. Dan saya yakin semuanya itu sama. Cuman kenapa banyak orang yang bisa melanggar batas-batas dosa itu? Karena dosa kalau 2-3 kali dilakukan itu jadi kebiasaan, habit. Kalau sudah jadi habit, nah itu Tuhan ketuk pintu pun kalian gak denger. Andi, ini kamu udah lewat batas ya, gak boleh ya. Dia ketuk, makin kuat ketuk, kita tolak. Kenapa? Jeratan kuasa jahat sudah masuk. Nah, celah-celah ini yang jangan kita biarkan. Pada saat kita dibentuk, kita harus mengenal Tuhan dulu. Tuhan, kamu ini saya jadikan seperti apa? Banyak orang jadikan Tuhan sebagaimana dia mau. Saat dia pengen minta ini itu, dia tahu Tuhannya. Tuhan, kamu yang terbaik ini. Tapi pada saat kamu lagi berjaya, lagi sukses, kamu ada bilang enggak, Tuhan tuh yang kasih kamu semua. Di luar sana kamu merasa ini semua saya bisa sendiri, saya kerja sendiri. No, Tuhan itu adalah maha segalanya. Dia sumber berkat kita, dia sumber kehidupan kita. Makanya saat saya melewati fase-fase saya lagi naik, saya lagi turun, Tuhan pengen satu hal buat saya dan buat semuanya. Tuhan pengen kita bersyukur di segala musim. Kalau kita bisa bersyukur di segala musim, kita akan tahu Tuhan begitu baik dengan kita. Karena kalau kita nggak pernah bersyukur, suatu saat kamu menemui masalah yang paling besar dalam hidup kamu nggak akan kuat. Kamu nggak akan bisa punya fondasi yang tenang, nggak bisa menguasai diri dan kamu akan stres, depresi. Makanya Tuhan uji kita, dia bentuk kita dulu. Dalam pengenalan dengan Tuhan, dia uji bentuk kita sampai kuat. Jadi batu karang. Jadi pada saat kita dihantam sama badai, kita tuh nggak goyang. Tapi pada saat dalam ujian aja kamu nggak lewat, gimana kamu bisa jadi orang-orang hebat di depan sana. 10 tahun kemudian, saya yakin di sini orang akan jadi orang hebat semua. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Saya kan jadi orang hebat. Nah, orang hebat dalam apa? Dalam Tuhan. Jangan jadi orang hebat dalam dunia. Itu nggak akan kuat fondasinya. Sudah berapa orang dunia yang saya lihat. Dimanapun dia berada. Orang-orang kaya mau di Pontianak di dunia. Jatuh satu persatu karena apa? Mereka nggak punya firman. Mereka nggak punya fondasi yang kuat. Bukan berarti mereka orang jahat. Mereka lebih ngeri kalau menabur. Panti sosial 100 juta, 1M, 2M. Mereka lebih kuat, tapi kenapa mereka bisa roboh? Bukan karena mereka jahat, enggak. Karena fondasi mereka pada saat mereka jatuh bukan berarti bangkrut ya. Jatuh dalam arti dirinya sendiri itu enggak kuat menghadapi, akhirnya dia bunuh diri. Nah, bangkrut itu biasa. Bangkrut itu bisa juga ujian dari Tuhan, biar dia bisa mengenal Tuhan. Tuhan buat kita punya masalah, bukan karena dia jahat sama kita. Tuhan kasih kita masalah, kita tanya balik sama kita. Tuhan, pengen saya belajar apa tentang masalah ini? Tuhan pengen saya gali tentang apa dari masalah ini? Apakah saya kurang teliti? Apakah saya ceroboh? Apakah saya tidak melibatkan Tuhan? Belajar. Jadi kalau ada masalah-masalah yang datang, tanya pada diri sendiri, masalah apa yang harus saya pelajari di sini? Solusi apa yang harus saya pelajari di sini? Ngerti ya? Thank you teman-teman. Next. Lagi tepuk tangan lagi. Saya ini kalau semuanya melotot itu saya kayaknya grogi gitu loh. Jadi melototnya agak dikecilin dikit ya. Kedua ini penting. Mengenal diri sendiri. Pada saat kita dibentuk, kita harus kenal diri kita sendiri. Nah, saya pengen tanya di sini, udah kenal diri sendiri belum? Tiap hari mandi, tiap hari pakaian semuanya, udah kenal belum diri sendiri? Dalam dan luar. Tanya. Kenapa seperti itu? Ayo Amsal pasal 4
27. 1, 2, 3. Amin. Nah, jangan menyimpang kanan kiri. Di sini kita pasti mengerti hidup kita ini sudah lurus belum. Yang tahu itu nggak ada orang lain. Yang tahu itu hanya Tuhan dan diri kamu. Keluarga sendiri pun nggak ada yang tahu kok. Kalau kamu buat dosa sedikit-sedikit, cincailah dikit-dikit lah. Itu nggak bisa. Hanya diri kita sendiri yang ngerti kita sendiri. Makanya kita harus kenalin dulu diri kita. Kalau kita sendiri nggak kenal diri kita, gimana kita bisa kenal Tuhan? Gimana kita bisa jadi berkat? Nah, kalau kita sudah benar tegak lurus, kita ketemu orang nggak perlu takut, nggak perlu merasa minder, malu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu kita orang benar. Orang benar itu selalu dipegang Tuhan, dan orang benar itu selalu bijak. Jadi kalau kita mau jadi orang yang benar, kenali dulu diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa goyang oleh dunia. Amin. Yang artinya adalah kita nggak boleh jadi batu sandungan, dan kebiasaan hidup kita jadi teladan. Itu diri kita sendiri. Oke, poin ketiga dari dibentuk, next. Tinggal 15 menit, oke. Mengenal sesama manusia atau sekitar. Di Amsal 27 ayat 17, 1, 2, 3. Amin. Ini ayat favorit ya. Ayat favorit ini besi dan ancaman besi. Manusia itu selalu menajamkan sesama. Kita semua diletakkan di keluarga, di komunitas, gereja, perusahaan dan sebagainya. Itu semua pasti bergesekan. Tidak ada manusia yang tidak pernah bergesekan. Gesekan inilah yang untuk memurnikan kita. Dikit-dikit misalnya saya dengan Tutus, tiba-tiba Tutus ngambek sama saya. Terus saya mikir, loh kok Tutus seperti itu? Terus saya mikir ada apa yang salah? Itu gesekan. Nah, dan sebagai contoh ya Tus ya. Contoh. Jadi gesekan-gesekan ini sebenarnya kalau respon hati kita benar, kita naik kelas. Yang respon hatinya tidak benar, tetap di sana. Jadi nanti setelah diasah, mungkin dari 50 orang, yang jadi emas murni siapa? Orang yang berhasil responnya benar. Orang yang benar-benar tahu bagaimana bersikap tentang masalah ini dan itu. Orang yang bertahan dalam firman itu yang menang. Nah, orang-orang menang ini dia akan memimpin bagaimana menduplikasikan sifat Kristus itu kepada orang lain lagi. Nah, makanya saya pengen semua di sini kita sudah diasah menjadi emas yang murni, bejana yang baik dan benar. Oke. Next. Sesama manusia ini kita ada punya 3 kasih. Next. 1, 2 dan 3. Kasih filia itu adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Itu seperti kita. Ini adalah kasih persahabatan dan persaudaraan seiman. Dalam gereja, dalam kantor, dalam apa. Ini adalah kasih filia. Yang artinya kita harus punya itu semua. Kalau kita nggak punya kasih, tobat. Kedua adalah kasih stroke. Stroke adalah kasih yang muncul karena hubungan keluarga, abang adik, saudara-saudara sekalian. Itu adalah kasih yang pada umumnya lazim ada. Karena kita nggak mungkin dong. Tapi sekarang zamannya aneh ya, anak sendiri pun bisa dibunuh kayak kemarin. Nah kan, namanya sudah mulai akhir zaman lah. Karena harusnya selazimnya sesama saudara, sesama adik kandung dan sebagainya, itu kita bisa saling merangkul. Tapi ya dunia ini sekarang makin jahat. Adik sendiri juga saling tikam, saudara-saudara sampai nggak ngomong, orang tua juga begitulah. Nah inilah yang sebenarnya Tuhan incar, pemulihan keluarga. Karena Tuhan itu pengen pulihkan semua keluarga di dunia. Karena inti dari gereja adalah keluarga. Inti dari gereja adalah bagaimana keluarga bersatu. Ketiga adalah kasih eros, adalah kasih yang bersumber pada tarik seksual kepada lawan jenis. Itu adalah yang biasalah. Untuk asmara, pasangan kekasih, suami istri. Itu adalah kasih yang lazim. Jadi ada 3 kasih ini yang harus kita tahu. Next, setelah dibentuk. Nah, di sini tentang dipulihkan. Setelah melewati fase diremukkan dan dibentuk, kita akan masuk dalam fase dipulihkan. Dipulihkan ini adalah 3 hal. Tentang karakter, integritas, sama kapasitas. Orang yang berkarakter, dia akan memunculkan integritas dan akan membentuk kapasitas. Itu relate semua, itu nggak bisa dipisah. Orang berkarakter, fungsi Alkitab adalah membentuk karakter kita.
Tuhan hadir ke dunia karena pengen karakter kita seperti dia. Karena pengen jadi teladan buat banyak orang. Pada saat karakter terbentuk, itu akan menciptakan satu namanya integritas, memunculkan namanya integritas. Integritas ini akan membuat kita punya kapasitas atau bejana yang besar. Oke, next. Dalam karakter, kita baca sama-sama di Amsal 6 ayat 9 sampai 12, 1, 2, 3. Amin. Siapa yang kayak gini ya? Tidur sebentar lagi, aku dulu juga kayak gitu. Dan sekarang pun sedikit-sedikit tapi saya lawan. Karena kalian harus tahu, siapapun yang ngomong di depan seperti saya sekarang, itu juga bukan orang sempurna. Saya juga punya pergumulan yang harus saya fight. Begitu juga semua orang yang dengar malam hari ini, pagi hari ini. Kenapa? Karena kita semua ini manusia yang masih punya daging. Kita fight dengan masing-masing punya pergumulan. Tapi saya bisa di sini karena mungkin saya fightnya sudah banyak yang lewat. Saya bisa ceritakan buat kalian. Bukan berarti saya perfect. Semua pendeta di luar sana nggak ada yang perfect. Semua punya pertarungannya sendiri. Ya, makanya kita harus tahu bagaimana kita dibentuk. Sekarang posisi dipulihkan. Paling penting ini karakter. Karena karakter kalau nggak diubah, nggak berubah, kita nggak mungkin punya kapasitas. Kita nggak mungkin punya integritas. Di sini adalah pemalas. Jadi yang saya mau kasih tahu di sini adalah malas itu sumber utama masalah hidup. Malas itu adalah tentang bagaimana kamu malas berpikir, malas bergerak, malas bekerja, malas kreatif. Itu sumber yang membuat karakter kita rusak. Coba dicek benar gak? Firman yang ngomong kok. Karena kadang-kadang kita tahu ini bisa jadi baik, tapi kita malas. Kita tahu ini bakal seperti ini, tapi kita malas. Kenapa seperti itu? Nah, daging kita kuat. Kenapa kita adakan puasa? Puasa itu untuk menahan penguasaan diri kita. Bukan untuk minta berkat. Banyak orang puasa pengen minta kaya, pengen minta itu salah. Puasa itu untuk mengendalikan diri kita, biar kita lebih intim dengan Tuhan. Jadi setelah intim dengan Tuhan, pemulihan ilahi turun. Pemulihan ilahi turun itu akan menciptakan iman. Iman kita kalau sudah kuat akan ciptakan pelayanan. Pelayanan yang sehat adalah tentang iman yang besar. Jadi bukan berarti kita puasa itu untuk minta, Tuhan saya pengen 3M. Oh enggak bisa. Tuhan saya pengen ini, salah. Pada saat kita puasa, rasa-rasa yang goda kita itu kita lawan. Itu membuat kita mengandalkan Tuhan. Puasa is about mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita ngerti tentang posisi ini, kita akan lebih kuat lagi dengan Tuhan kita. Amin. Next. Oke. Nah, next lagi satu lagi. Dipulihkan ini ada kategorinya ada 4. Gambar diri, cara berpikir, mindset, pola hidup, dan kedamaian batin. Ini semua saling berrelasi. Cara gambar diri itu cara berpikirnya seperti apa. Kalau cara pikir kita sehat, otomatis gambar diri kita juga pasti benar. Karena kalau kita masih gampang tersinggung, sedikit-sedikit masih marah, emosian, berarti penguasaan diri kita kurang, membuat gambar diri kita tentang seseorang itu rusak. Kalau gambar diri orang rusak, karakternya nggak akan terbentuk. Dia nggak akan punya pola hidup yang bagus dan kedamaian batin yang kacau. Karena ini semua relate. Karena banyak sekali gambar diri orang yang masih rusak, kenapa? Dia nggak mau buka hati, dia nggak mau mencoba untuk memperbaiki diri. Dia nggak mau memberikan hatinya full kepada Tuhan. Akhirnya apa? Pola hidupnya menjadi berantakan, kedamaian batinnya hilang. Makanya di sini kita harus memperbaiki cara pikir kita. Tidak boleh namanya kita mengabaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan mindset. Firman itu adalah obat kita yang paling mujarab menurut saya. Karena pada saat saya baca firman, semua pikiran saya terbuka. Sejarah-sejarah Alkitab itu membuat kita belajar. Pada saat saya baca tentang Firaun, tentang Saul, tentang Daud, saya belajar karakter mereka. Bagaimana Saul kok bisa jadi jahat ya? Bagaimana Daud kok bisa berkenan di mata Tuhan ya? Di hati Tuhan ya?
Karena masing-masing itu punya porsinya untuk menjelaskan ke kita bagaimana jadi orang. Saul itu hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Firaun juga sama. Berarti Tuhan jaga? No. Tuhan mencari sesuatu yang berharga lewat orang-orang yang dipakainya untuk memunculkan itu. Jadi jadilah pemenang yang orang lain sekeliling kita dihadirkan untuk mengangkat kita lebih tinggi. Jadi kalau kita jadi orang yang dipilih Tuhan, kita pasti akan digesek sampai kita muncul seperti emas. Jadi kalau kita nggak muncul seperti emas, itu nggak mungkin karena peran Tuhan besar di sana. Oke, next. Integritas, ini yang kedua dari poin dipulihkan. Integritas ini adalah Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8, 1, 2, 3 kita baca. Amin. Sini adalah kita belajar sama semut. Sini siapa yang mau jadi semut? Gak mau ya, semua manusia ya. Oke. Jadi kita harus belajar sifatnya. Semut itu kalau nggak ada pemimpinnya, dia tetap kerja. Dia tetap berjuang, dia tetap cari makan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Manusia seperti itu nggak semuanya. Manusia masih kadang-kadang harus pakai CCTV, itu pun masih ngolong. Ya kan? Sudah ada kamera, itu pun masih berlaku sesuatu yang nggak jujur. Kenapa? Makanya Tuhan bilang, ini Tuhan yang ngomong loh, firman loh. Belajarlah sama semut, walaupun gak ada pemimpinnya, dia masih tanggung jawab, dia masih bekerja. Nah, ia meninggalkan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Next. Di integritas ini kita belajar dengan dua hal. Satu adalah loyalitas, kedua adalah harga diri. Banyak orang mengabaikan integritas, membuat harga dirinya hilang. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang orang katakan. Dia tidak peduli lagi dengan etika tata krama. Yang penting tujuannya tercapai. Itu adalah sesuatu sifat yang tidak mungkin bisa Tuhan angkat. Karena Tuhan melihat hidup kita secara detail dan rinci. Apapun yang kita lakukan di belakang sana orang lain gak lihat, Tuhan lihat. Tuhan punya kameranya sendiri untuk melacak kita. Sampai isi hati kita pun Tuhan tahu. Pernah gak merasa teman-teman tiba-tiba kok saya belum ngelakuin ini, kok Tuhan udah tahu ya? Kok Tuhan sudah memunculkan suatu kejadian yang buat, kok Tuhan tahu ya? Nah itu artinya Tuhan berkenan dengan kita. Dia fokus dengan kita, dia pengen kita gak jalan salah. Loyalitas ini adalah tentang apa? Bagaimana kita mengapresiasi sesuatu, tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang kedisiplinan, tentang taat. Banyak orang, contoh nggak usah jauh deh, perusahaan deh. Perusahaan, misalnya saya punya perusahaan, contoh ya. Saya punya perusahaan. Terus orang-orang saya ini di depan saya semua baik. Tapi di belakang jelekin saya semua. Terus nanti ketemu saya lagi jadi baik lagi. Itu orang nggak punya loyalitas. Contoh ya, ini saya nggak nyinggung siapa-siapa. Jadi loyalitas itu adalah tentang kamu di depan dengan belakang tuh sama. Tidak ada namanya kemunafikan. Terus pada saat sesuatu yang terbentur dengan harga diri kamu bisa bela, punya prinsip. Orang integritas itu punya prinsip. Contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh, simple aja. Misalnya waktu nanti gini, saya janjian dengan Fungha nanti janjian ketemu jam 12 ya. Oke, tapi saya tahu saya bakal terlambat. Saya akan ngomong ke Fungha saya terlambat ya 10 menit ya. Itu adalah bentuk integritas saya. Saya tahu saya telat, saya ngomong. Tapi kalau orang yang nggak punya integritas, dia nggak akan ngomong. Dia bisa aja jam 1 ke sana dan bilang, sorry saya terlambat. Tapi kalau kita punya rasa integritas, kita punya harga diri, prinsip yang saya tahu saya akan salah, saya ngaku dulu bahwa saya salah, saya punya ini. It's about integrity. Itu yang harus kita punya. Kalau kita punya integritas, kita akan dihargai orang, kita akan dipercaya orang, kita akan lebih besar kapasitasnya. Karena kalau kita nggak seperti itu, percuma kita baca firman setiap hari, percuma kita kenal Tuhan, tapi kita nggak kenal diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa jadi orang hebat. Oke? Next. Sudah mau habis ya. Next adalah
Lukas pasal 16 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Nah jadi ini penting. Karena banyak orang dipercaya hal kecil pun dia nggak mampu. Akhirnya dia nggak bisa kembangkan kapasitasnya. Tuhan itu menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Manusia menilai dengan sudut pandang manusia. Jangan pernah samakan sudut pandang ini dicampur adukan. Manusia melihat apa yang depan mata, apa yang menjadi omongan dan apa yang dia rasakan. Tuhan melihat dari hati. Dia akan menguji hati kita sampai ke akar paling dalam. Makanya pada saat kita orang yang punya kapasitas, kita melakukan hal yang sama rutin berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu mustahil. Saya tiap hari makan Melda, terus saya mengharapkan saya ini gak kena stroke, ya gak bisa. Itu, saya mengharapkan saya ini harus kurus, tapi saya tiap hari makannya gila-gila, ya gak bisa. Ya, contohnya saya sekarang, saya bicara seperti ini kenapa? Saya lagi bergumul juga dengan masalah saya, ya kan? Saya bilang sama banyak orang, kamu setiap hari seperti ini, bangunnya siang-siang. Tapi kamu harapkan pengen jadi orang kaya, bisa gak? Gak bisa. Kamu pengen jadi pelayan yang hebat, tapi kamu mau memberikan bantuan kepada orang aja kamu hitung-hitungan. Bisa gak? Gak bisa. Kamu pengen jadi orang yang humble dan sebagainya, rendah hati, dapat duit dikit aja kamu udah sombong. Bisa gak? Ya gak bisa. Makanya semua takaran ini harus mengerti dulu. Bagaimana kapasitas ini kalian kembangkan. Karena pada saat Tuhan angkat kita, Tuhan akan angkat segala aspek kehidupan kita. Mau segi finansial kah, rumah tangga kah. Pada saat diangkat, dia gak sekaligus pulih semua. Proses satu-satu, karena semuanya berkaitan. Rumah tangga bisa baik, karena finansial baik. Kesehatan bisa baik, karena rumah tangga baik. Ini semua relate. Dia akan cabut satu-satu. Tuhan itu akan cabut satu-satu masalah kita. Tapi kalian harus nikmatin dulu rasa sakitnya seperti apa. Setelah selesai dicabut semua, baru infeksinya kita obatin. Setelah obatin, baru kita pelan-pelan jadi orang yang benar. Kita berkati orang lain yang kasusnya pernah terjadi dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Oke. Next. Ya. Kedua yang terakhir. Nah, kapasitas ini bicara apa? Respon hati, talenta, skill, karunia, kedermawanan, kebaikan, kemampuan untuk memberi dan menerima cinta kasih. Tadi saya bilang, respon hati yang benar adalah akan membuat kita pulih secara ilahi. Setuju ya? Tapi kalau respon kita salah, apa yang terjadi? Kita akan nuduh orang, kita akan cari kambing hitam, kita akan mencari sesuatu yang menurut kita benar. Misalnya saya disinggung nih, Pak Andi kamu ini. Oh Pak, sorry Pak, ini karena ini, bukan saya ini. Itu adalah tentang respon hati. Tapi pada saat kita responnya baik dan benar, kita berani bertanggung jawab atas semua masalah yang ada, baru kita cari solusi. It's about integritas, oke? Talenta, skill, karunia, semua orang di sini diberikan skill, diberikan talenta, dan harus kita kembangkan dan jaga. Kayak si Selo itu punya talenta ya, punya skill ya. Karunia ini harus dijaga. Karena kalau nggak kita jaga, kita akan sia-siakan pemberian Tuhan. Saat kita mensia-siakan pemberian Tuhan, berarti kita mengabaikan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita punya skill tertentu, misalnya ada yang, kalau saya sih hebat makan ya. So, intinya kalau punya skill, itu harus dijaga, yang positif. Harus dikembangkan. Itu tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, kedermawanan, kebaikan. Orang yang punya kapasitas, dia pasti akan bisa berbuat baik. Dia pasti akan minta Tuhan saya pengen murah hati. Saya pengen murah hati, saya nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kita los-losan juga dengan orang, enggak. Tapi kita punya hikmat, ini orang harus dibantu. Ini orang nggak usah dibantu. Ini orang harus bijak lah. Itu kita minta sama Tuhan, namanya murah hati. Orang yang punya kapasitas pasti punya itu. Keempat, dia tentang kemampuan memberi cinta dan menerima cinta kasih. Percaya nggak? Di dunia ini banyak orang yang nggak bisa terima cinta kasih dan nggak bisa memberikan cinta kasih. Percaya nggak? Orang-orang yang kepahitan bisa nggak
kamu kasih dia cinta. Gak bisa. Kamu kasih dia cinta kasih, dia tolak. Kenapa? Dalamnya pahit. Dalamnya semua masalah. Dalamnya semuanya kata-kata kotor bawa keluar. Nah, sering gak ketemu orang kayak gitu? Pasti sering. Kenapa sering? Dunia sudah mengikat. Iblis sudah mengikat dunia. Dunia ini tidak dikuasai oleh Tuhan lagi. Tuhan pemilik segalanya, iblis sudah meracuni. Kadang-kadang racun itu lebih kuat hawanya daripada obatnya. Betul nggak? Racun ini lebih sakit daripada apa yang harus kita obati. Nah makanya posisi ini, kapasitas ini kalau kita nggak punya cinta kasih, nggak akan punya kapasitas yang besar. Kapasitas itu bicara tentang bejana. Kayak kita punya ember kecil, dikasih air, tapi nanti kalau sudah mau hujannya besar, kita pengen ada tempayan besar, mungkin harus ada bak. Tapi kalau kita nggak pernah beresin hati kita, ya tetap ember kecil. Mau minta berkat kayak gimana pun ya syukur itu aja. Mau dicurahkan hujan deras, itu berkat nggak bisa simpan mana-mana, akan hilang, menguap gitu aja. Sampai kapan? Sampai tobat. Kalau nggak tobat ya nggak ada kapasitas. Makanya kalau kita mau kembangin kapasitas, masih muda-muda, masih sehat-sehat, ayo kembangin. Jangan nanti sudah mulai nggak baik, nanti baru kita mau kembangin, terlambat. Nah Tuhan nanti akan bilang, kamu punya skill ini loh, kok kamu nggak melayani? Kamu punya ini loh, kok kamu nggak ini? Melayani bukan hanya di gereja, saya tekankan lagi. Dimanapun kalian berada, selalu harus jadi berkat. Selalu harus punya pikiran, apa sih yang saya bisa buat orang lain? Jangan pernah berpikir apa yang bisa saya buat saya sendiri. Saya kalau kemana-mana, saya selalu berpikir apa sih yang bisa saya buat untuk orang ini. Tapi gak semuanya saya harus turutin. Karena gak semua orang bisa dibantu melewati waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Kadang-kadang kita taruh pikiran manusia, kita bantu orang ini, ternyata malah celakain dia. Yang dia seharusnya belum patut dibantu, kita bantu, kita buat dia susah. Dia akan terjatuh. Tapi pada saat orang ini sudah berhak, hikmat itu akan turun sama kita. Tuhan akan ngomong, bantu dia. Karena dia memang perlu dibantu. Tapi kalau Tuhan gak ngomong kamu bantu dia, celakalah. Orang itu akan mengandalkan kamu bukan ke Tuhan lagi. Bahaya. Kalau kamu sudah membuat orang mengandalkan kamu udah mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu sudah akan membuat Tuhan cemburu. Kalau Tuhan cemburu dia lari kemana? Ya, yang kamu yang dihajar. Kamu yang disembelih sama Tuhan. Ya, Tuhan gak jahat, tapi Tuhan pengen ngajarin kita. Bagaimana kamu berhikmat, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita mau. Ya, oke. Terakhir, next. Soalnya udah habis waktunya dari tadi. Oh, udah pas. Terakhir. Nah, ini yang saya pengen kasih teman-teman tahu. Ini yang slide terakhir. Ini adalah journey, history, legacy, dan memory. Journey adalah tentang perjalanan hidup kita. Kita ini lagi melukis sejarah hidup kita dari kita lahir sampai nanti kita meninggal. Itu adalah perjalanan hidup kita. Seperti Alkitab tuliskan tentang Yesus, dia punya perjalanan sendiri. Kita juga sama, dari kecil kalian SD ngapain, SMP ngapain, kuliah ngapain, nanti udah pacaran, nikah seperti apa. Itu selalu ada sejarahnya. Itu adalah journey. Setelah itu kita turun ke history. Sejarah ini akan dirangkum menjadi satu perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah jadi berkat? Apakah kita jadi batu sandungan? Apakah kita jadi beban? Apakah kita dikenang sebagai orang-orang luar biasa? Itu akan turun menjadi legacy. Legacy ini adalah warisan. Apa sih yang kita wariskan? Nama baik kah? Nama buruk kah? Orang-orang yang takut akan Tuhan kah? Kayak Abraham, Yusuf, Daniel, itu semua dikenal orang-orang yang takut akan Tuhan. Sepanjang masa kita akan tahu. Sampai anak cucu kita pun kita tahu, Abraham itu bapak orang beriman. Dia orang yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Legasi apa yang akan kita turunkan kalau kita nggak ngembangin kapasitas kita? Kalau kita nggak betulkan karakter kita? Yang akhirnya akan menjadi memori, kenangan. Nah, kenangan inilah yang harus kita pegang bahwa nanti suatu saat saya sendiri pengen mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu saya, untuk Tuhan, dan untuk orang-orang yang kenal saya. Walaupun orang gak perlu kenal nama saya, minimal kebaikan kita, orang akan tahu bahwa ini orang pernah berbuat baik dengan saya.
Nah, itulah yang akan menjadi tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup itu jangan melulu tentang berkat. Saat kita berbuat baik, berkat itu mengikuti kok. Saya yakin sekali. Saya yakin sekali di sini saya pengen menciptakan legacy yang benar untuk hidup saya. Di sini siapa yang mau menciptakan legacy yang baik? Saya berdoakan semuanya akan menjadi baik, semua akan menjadi warisan rohani yang terbaik, dan kita akan pulih normal, kapasitas kita dikembangkan. Amin? Amin. Terima kasih, waktunya sudah habis, pas selesai. Saya persilakan WL Singer naik. Sorry ya kalau bikin bosan ya. Satu lagu ya. Boleh satu lagu. Bapakku yang
merasakan bagaimana baiknya dirimu, bagaimana baiknya Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Biar mereka tahu segala penyertaan-Mu selalu sempurna dan terbaik waktunya Tuhan. Karena kami semua adalah bejana terindah-Mu yang telah Engkau pilih, telah Engkau bikin Tuhan. Dari awal sampai akhir semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu. Penantian kami sempurna dalam waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang diberkati boleh beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang sungguh indah ini Tuhan. Berkati Pak Andi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan, Tuhan terus tambahkan kapasitas atasnya Bapa. Berkati keluarganya, anak istri dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Berkati hati kami ya Bapa yang sudah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan agar menjadi tanah yang subur ya Bapa. Agar kami dapat meremakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami dapat menyampaikannya, menerapkannya dalam keseharian kami ya Bapa. Ampuni setiap kesombongan yang kami lakukan Tuhan. Ampuni setiap kami. Kami akan memberikan persembahan Bapa. Biar ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, lift your voices. Praise Him, praise the Lord in your own love, for His mercy. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He learned for you. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove
kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, dimuliakan namamu Tuhan. Terima kasih atas ibadah kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi segala apapun aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghindari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.